Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya. Jadi di sini yang pertama itu adalah kalian itu diharapkan setelah menonton video ini bisa mengenal bagian-bagian dasar sebuah rumah. Terus kalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi bahan, alat, serta teknik pembuatan yang dapat digunakan untuk membuat sebuah konstruksi miniatur rumah. Terus yang ketiga itu kalian diharapkan bisa membuat sebuah konstruksi miniatur rumah dengan memperhatikan prosedur pembuatan dan keselamatan kerja serta potensi yang ada di lingkungan sekitar kalian, kayak gitu. Oke, yang bakal kita bahas pertama di sini itu adalah bagian-bagian dasar sebuah rumah. Jadi, rumah secara keseluruhan itu memiliki 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah bawah atau bagian bawah atau dasar rumah, terus bagian tengah sebuah rumah atau yang biasanya itu ruangan-ruangannya, pintunya, kayak gitu-gitu. Terus ada juga penutupnya. Nah, 3 bagian penting ini harus dimiliki oleh setiap rumah. Coba kalian bayangkan, ada rumah nggak ada atapnya. Kalau misalkan hujan kehujanan, panas kepanasan, kayak gitu. Pokoknya ini 3 bagian ini merupakan bagian paling penting dari sebuah rumah, kayak gitu ya. Oke, jadi yang bakal kita bahas di sini adalah bagian bawah atau dasarnya. Jadi bagian ini namanya juga bagian bawah ya. Adanya itu di bagian bawah atau biasa juga disebut sebagai lantainya. Jadi lantai sebuah rumah itu bisa terbuat dari macam-macam bahan. Yang pertama, yang paling sederhana itu adalah dari tanah. Jadi nggak pakai apa-apa, ya udah tanah aja gitu. Ini kalau rumah asli ya. Nah, terus kalau misalkan tanah ini kekurangannya itu adalah kalau misalkan ada serangga-serangga tanah itu nggak bisa kita halau, kayak gitu. Terus dia juga keuntungannya lebih dingin, tapi susah untuk dibersihkan yang tanah ini. Terus kalau keramik ini lebih dingin sekali daripada tanah, lebih dingin daripada tanah. Nah, kalau keramik ini kekurangannya itu adalah dia mudah lecet. Terus kalau untuk kelebihannya dia bersih, mudah dibersihkan, tinggal dielap-elap aja. Terus perawatannya juga mudah dan lebih murah lah kalau dibandingkan 2 bahan ini. Oke, selanjutnya itu ada yang terbuat dari kayu. Nah, kalau kayu ini biasanya untuk tempat-tempat yang elegan karena dia membutuhkan perawatan yang super. Kalau kayu ini di awalnya aja dia harus sudah dikasih pemengkilat. Nah, pemengkilatnya ini harus bener-bener dirawat lah karena dia kayu ini mudah sekali lecet, terus mudah kalau misalkan bahan yang nggak bagus itu dia mudah lapuk kayak gitu. Nah, selanjutnya ada bahan yang terbuat dari marmer. Nah, kalau dari marmer ini dia mahal ya, lebih mahal daripada bahan-bahan yang kita bahas sebelumnya. Nah, perawatan marmer ini cukup mudah, sama kayak keramik lah. Cuman kalau marmer itu dia lebih mengkilat. Terus untuk bagian tengah atau ruangan rumah itu dia terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruang-ruang atau kamar. Nah, idealnya rumah itu punya 5 ruang utama. Kayak misalkan ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. Tapi kalau untuk rumah-rumah modern zaman sekarang itu biasanya ruang keluarga dan ruang tamu itu digabung kayak gitu karena keterbatasan lahan. Nah, untuk ruang tamu ini contohnya biasanya ruang tamu itu dia punya kursi-kursi yang melingkar. Jadi untuk tamu kalau misalkan datang dia langsung masuk ke ruang tamu. Biasanya ruang tamu itu adanya di depan. Terus kamar tidur pasti ada tempat tidurnya kan ya. Terus kamar mandi biasa untuk mandi kayak gitu. Terus kalau misalkan dapur, ini dapur yang udah modern, dia pakai kitchen set ini, kitchen set. Nah, di dapur ini yang paling utama itu adalah harus ada kompor ini, gitu. Karena buat masak kan dapur, kalau dapur nggak ada kompornya, kayak taman tanpa bunga lah istilahnya. Oke, kita lanjut ke bagian atas atau penutup rumah. Jadi fungsinya itu bagian atas penutup ini untuk melindungi ruangan-ruangan yang ada di bawahnya, menahan radiasi panas berlebihan. Jadi kalau misalkan kita panas nggak kepanasan, kalau misalkan kita hujan juga nggak kehujanan. Nah, terus juga kalau misalkan angin kenceng lewat gitu, itu bisa ketahan. Nah, debu-debunya juga bisa ketahan. Terus bagian atas itu biasanya terdiri dari atapnya sendiri, genteng, seng,
asbes kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk asbes itu kurang rekomendasi ya, karena misal kalau asbes dalam jangka waktu yang panjang bisa menyebabkan kanker. Jadi asbes itu berbahaya. Terus ada ring balok. Ring balok itu kayak gini nih. Biasanya ring balok itu ditaruh di atas, itu untuk di beton biasanya, biar betonnya itu lebih kuat. Terus ada juga plafon. Plafon itu yang biasanya ada di langit-langit itu, bisa dari gipsum atau dari plastik PVC, macam-macam lah, sekarang jenisnya banyak banget. Nah, biasanya supaya lebih bagus itu plafon itu dikasih kayak semacam lubang kayak gini, terus dikasih lampu supaya ada ambience-nya, jadi ada cahaya-cahayanya kayak gini nih. Terus ada juga konsol. Nah, kok konsol itu di sini nggak ada contohnya ya. Jadi misalkan ini ya, ada atap lah. Nah, konsol itu dia nekuk kayak gini. Set. Fungsinya itu biasanya untuk nahan langit-langit. Itu namanya konsol. Terus kalau misalkan selasar itu mungkin kalian tahu lah ya, yang biasanya di pinggir-pinggir rumah itu kan ada atap-atap yang untuk tempat duduk-duduk biasa lah di pinggir-pinggir itu, kayak misalkan di pinggir-pinggir terasnya kayak gitu. Nah, itu disebut sebagai selasar. Nah, terus pergola. Nah, ini pergola nih. Pergola itu adalah tempat santai, biasanya tuh dia ada di luar rumah, jadi kayak hiasan outdoor gitu. Nih, ini yang disebut sebagai pergola. Oke, kita lanjut. Nah, di sini alat dan bahan apa saja sih yang bakal digunakan untuk membuat suatu konstruksi miniatur rumah? Jadi, alatnya yang kita pakai itu ada penggaris, ada gunting, ada cutter, terus ada kuas. Nah, udah pakai gunting, kenapa sih harus pakai cutter lagi? Karena gini, kalau misalkan pakai gunting aja itu biasanya suka nggak lurus. Nah, makanya perlu dipakai penggaris dan cutter supaya potongan yang kalian buat itu benar-benar lurus. Atau bisa juga cutter itu untuk menajamkan kayu atau stick-stick buat motong stick gitulah. Nah, terus bahan-bahan apa aja yang bakal dipakai itu adalah contohnya kayak misalkan styrofoam, atau bisa juga pakai kardus, korek api, stick es krim, karton juga bisa. Terus triplek juga bisa. Nah, supaya bisa nempel satu bagian dengan bagian yang lain itu perlu digunakan perekat. Nah, perekatnya itu adalah lem. Lemnya lem yang kuat ya, jangan pakai lem kertas kalau misalkan untuk menempelkan triplek kayak gitu. Kalau misalkan untuk styrofoam itu biasanya kalian pakai double tip aja. Kalau misalkan pakai lem-lem kayak misalkan Ibon atau lem Fox itu biasanya styrofoam itu bakal meleleh kena lem gitu. Ingat, jangan pakai lem untuk melengketkan styrofoam. Gunakan double tip saja. Oke, selanjutnya itu adalah teknik pembuatan miniatur rumah. Jadi yang pertama itu ada sambungan tetap. Jadi kalau misalkan kalian buat miniaturnya itu pakai besi misalkan atau pakai seng, itu bisa dilas. Atau kalau misalkan kalian pakai karton, terus pakai styrofoam atau pakai triplek, itu sambungan tetap atau permanen jointnya itu bisa kalian gunakan lem kayak gitu. Nah, terus ada juga sambungan tidak tetap. Jadi sambungan tidak tetap itu merupakan sambungan yang bersifat sementara. Gak kayak tadi, itu kan permanen kan ya. Kalau misalkan mau dicopot itu harus dihancurin dulu sambungannya. Nah, tapi kalau misalkan sambungan tidak tetap atau semi permanen ini, itu bisa dicopot. Nah, sambungan-sambungan tidak tetap itu contohnya kayak misalkan mur sama baut sama ring itu. Biasanya dipakai buat yang kayu, besi. Kalau misalkan kalian buat miniatur rumahnya itu pakai seng. Tapi di sini nggak kita gunakan karena kita menggunakan, karena yang gampangnya itu adalah menggunakan kardus atau karton atau styrofoam supaya mudah kayak gitu. Nah, selanjutnya gimana sih cara membuat rancangan konstruksi miniatur rumah? Yang pertama, kalian buat dulu nih sketsanya atau rancang bentuknya. Nah, untuk memudahkan kalian membuat sketsanya, kalian bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan di sini. Yang pertama itu ada, apa konsep rumah yang akan kamu buat? Jadi konsepnya itu kayak mana yang mau kamu buat? Apakah mau buat konsepan rumah pohon, atau rumah sederhana,
atau rumah perum gitu kan. Terus bagaimanakah bentuk rumah tersebut? Misalkan bentuknya mau kotak-kotak kayak gitu, atau misalkan mau buat rumah yang bentuknya kayak piramida atau kayak candi Borobudur gitu kan. Itu harus kalian tentukan juga. Nah, terus berapakah jumlah lantai yang ada pada rumah tersebut? Misalkan kalian membuat 1 lantai aja lah biar gampang, atau misalkan buat 2 lantai biar gampang. Nah, terus nomor 4, bagaimanakah bentuk atap yang akan digunakan? Apakah misalkan atapnya itu lurus atau atapnya itu miring, atap kayak genting gitu miring? Itu gimana? Nah, itu harus kalian tentukan dulu. Terus bagaimanakah bentuk jendela, pintu, dan lantai yang akan kalian buat? Jadi misalkan bentuknya yang sederhana aja, atau misalkan kalian membuat pintu yang ada ukir-ukirannya gitu, boleh. Terus berapa ruangan yang ada di dalamnya? Misalkan kalian buat ada 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 dapur, terus 1 ruang tamu, itu bisa. Atau mau yang lebih simpel lagi, buat aja 1 ruangan kayak gitu. Terus nanti kalian juga harus pikirin juga mau pakai warna apa itu nanti, supaya warnanya nggak belang-belang, jadi aneh gitu kalau misalkan belang-belang banget kan rumah. Nah, terus apa saja hal-hal yang dapat memperindah rumahmu itu. Jadi ini untuk finishingnya, kayak misalkan buat pot-pot kecil, terus ada tanaman-tanaman kecilnya, atau detail-detail yang lain yang bikin rumah kalian atau miniatur rumah yang kalian buat itu jadi lebih menarik kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu rancangan proses pembuatannya. Jadi selain rancangan yang berupa sketsa yang tadi kita bahas itu, rancangan proses pembuatan pun perlu dibuat agar kegiatan produksi miniatur rumah yang kita lakukan ini lebih terarah. Rancangan ini bisa meliputi rancangan alat dan bahan yang digunakan, serta langkah kerja pembuatannya sesuai dengan gambar sketsa yang telah dibuat sebelumnya. Nah, terus waktunya mau kapan kalian buatnya juga itu harus kalian tentukan. Misalkan mau buat 2 hari ini 2 hari ini harus sudah beres kayak itu. Nah, itu pastinya itu harus sudah kalian tentukan terlebih dahulu. Terus membuat konstruksi miniatur rumah. Yang pertama kalian harus menyiapkan alat bahannya dulu. Jadi semua alat kalian kumpulin dulu, bahannya kalian kumpulin dulu sesuai dengan sketch yang udah kalian buat tadi atau rancangan yang udah kalian buat tadi. Nah, terus baru mulai membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan yang sudah kalian buat tadi. Nah, adapun hal-hal yang juga harus diperhatikan dalam tahap proses pembuatan konstruksi miniatur rumah itu adalah alas maketnya nih, alasnya. Alasnya ini itu harus sudah kalian tentukan, apa kalian mau pakai triplek atau mau pakai kardus aja atau mau pakai styrofoam kayak gitu. Terus lantainya mau pakai apa nih? Mau disamain atau dibedain kayak gitu. Terus dindingnya, atapnya juga harus kalian perhatikan. Terus kalau udah, baru kalian warnai. Setelah diwarnai, barulah kalian pasang kayak gitu. Karena kalau misalkan dipasang dulu baru diwarnai itu untuk mewarnai daerah yang nih kayak di sini, di pinggir-pinggir kayak gini, di bawah-bawah kayak gini, itu bakalan susah. Makanya harus diwarnai dulu baru nanti kalian pasang. Nah, akhirnya kalian melakukan penyelesaian akhir finishing. Kayak misalkan di sini kalian pasang pot bunga yang sudah kalian buat kecil, mini pot bunga lah gitu. Atau di sini kalian buat aglonema gitu kan, lagi ngetren kan aglonema atau janda bolong gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah selesai yang menurut saya simple tapi bagus nih. Ini dari pohon biasa terus ditempel daun-daunan mainan yang biasanya dijual di aquascape. Terus ini dari kardus bagian dalamnya, terus ini dari stick es krim. Nah, terus ini dari kardus juga. Ini juga stick es krim. Terus ini dari korek nih. Nah, terus ini adalah kardus juga sama tapi dia dicat, terus dikasih bulir-bulir pasir di atasnya supaya lebih terlihat seperti nyata kayak gitu. Nah, oke. Sekian saja pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Siapa tahu aja kan ya, kalau misalkan hasilnya bagus bisa kalian jual nih. Nah, itu pasti bakalan laku lah kalau misalkan kalian pintar dalam marketingnya. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kali ini kita bakalan belajar tentang prakarya. Melanjutkan yang kemarin, kita bakal masih membahas teknologi konstruksi miniatur rumah. Kali ini kita bakal ngebahas tentang pembuatan miniatur rumah. Kalau kemarin itu kan konsep-konsepnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa
untuk cuci tangan kalian dulu pakai sabun selama 20 detik agar kuman-kuman atau virus-virus yang ada di tangan kalian itu lenyap, menghilang dari muka bumi ini. Oke gitu. Nah, kita lanjut aja langsung ke materi yang bakal kita bahas. Pertama, kayak biasa kita bakal bahas tentang tujuan pembelajarannya. Untuk